Get in. What? Get in the trunk for shoes. No, it's gonna be good. No. Here we go. That was exactly what they're transporting when. Take this and then that. Yap, di film kali ini ada Thor, Hulk, dan Catwoman alias Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, dan Halle Berry. Mengisahkan tentang 3 orang dengan kehidupan yang berbeda yang akhirnya berada dalam satu situasi yang sama. Film ini berjudul Crime 101. Dimulai dengan 2 orang kurir berlian yang akan melakukan transaksi tengah berada di perjalanan dalam satu mobil. Di saat yang sama, pria bernama Mike sudah mengetahui transaksi ini. Dalam aksinya, ia menculik agen pengaman yang nantinya akan mengawal transaksi ini untuk menyamar menjadi dirinya. Setelah sampai di toko berlian, 2 kurir itu mengambil barangnya dan segera bergegas melanjutkan perjalanan. Sebelum itu, pemilik toko memberitahu bahwa nanti akan ada unit pengaman yang akan mengikuti mereka dari belakang dan memberikan sebuah pistol untuk mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan sebuah mobil di belakang pun ikut berjalan. Tak ada kecurigaan karena sebelumnya pemilik toko telah mengatakan bahwa mereka akan diikuti oleh satu mobil, tanpa menyadari bahwa yang ada dalam mobil itu adalah Mike yang sebelumnya melumpuhkan agen yang asli. Sesampainya mereka di tempat yang ditentukan, mereka dijejeri dan tak lama Mike langsung menodongkan senjatanya dan sambil memperlihatkan CCTV di sekitar area tinggal kurir itu untuk mengancam keluarganya. Karena diancam, kurir itu akhirnya menuruti semua perintah Mike. Kemudian mereka memberikan semua berlian kepadanya. Saat hampir melarikan diri, salah satu kurir sempat menembakkan senjatanya. Karena masih amatir, bidikannya meleset. Dipenuhi adrenalin, Mike pun kabur dengan kecepatan tinggi. Kemudian berhasil masuk ke sebuah parkiran dan menukar kendaraannya. Cerita berpindah pada Sharon. Sharon merupakan agen asuransi senior yang telah bekerja belasan tahun. Karena beratnya pekerjaan, ia mengidap insomnia parah. Kali ini, ia sedang berada di sebuah mansion kliennya untuk membicarakan pekerjaan. Ia bertanya tentang beberapa lukisan dan sempat diajari cara menembak oleh kliennya. Karena sempat salah mengira tunangan kliennya sebagai anak, pada akhirnya sang klien tersinggung dan sepertinya Sharon akan gagal kali ini. Hello. We also That's my fiance, Adrian. we were just about to talk about your coverage for your Karena berita perampokan telah terdengar oleh polisi, Detektif Flo akhirnya sampai di TKP. Karena gayanya yang nyentrik, ia menanyakan hal-hal yang aneh pada 2 kurir itu dan sempat cekcok. Detektif Flo dikenal sebagai seorang polisi yang telah kehilangan ketajamannya. I mean, that's a little bit of a coincidence, no? Well, I didn't give him any. You don't start on that. Start on what? That Lone Ranger shit. Why didn't he shoot you? Setelah Mike tiba di rumahnya, ia segera memindah berlian-berlian itu ke dalam satu wadah. Di sini, ia menyadari bahwa kepalanya berdarah dan gusar karena mungkin ada DNA yang tertinggal di mobil sebelumnya. Setelah itu, Mike menemui seorang penadah. Ketika berbicara tentang misi berikutnya, Mike sedikit tak percaya diri. Ia malah berbicara tentang sebuah misi lain. Karena sang penadah tak senang, alhasil pekerjaan tersebut diserahkan pada orang lain tanpa sepengetahuan Mike. Yeah, working on something. Well, good. Ain't knowing how many people be in the car. Get laid. Relax. See you later. Mike seorang diri kemudian memikirkan rencana perampokan berikutnya, dan ia menemukan target yang bisa ia manfaatkan. Kebetulan targetnya adalah Sharon. Lalu, di saat yang sama, Sharon sedang mengadakan rapat dengan rekannya. Dan dalam rapat ini, ia diperkenalkan dengan rekan baru yang akan menggantikan pekerjaannya.
Di sini, Sharon merasa mulai tidak dihargai oleh para rekannya. Insomnianya pun semakin parah. Di saat Mike meng-hire seorang hacker untuk meminta data pribadi Sharon, sang penadah juga sedang merencanakan sebuah perampokan yang sebelumnya ditolak oleh Mike. Pekerjaan ini akhirnya diserahkan pada si Pirang. Lost his nerve. My guy has laid it all out, but he... Di satu malam, saat Mike sedang mengitari kota, mobilnya ditabrak oleh seorang wanita. Namanya adalah Maya. Akhirnya, mereka pun saling bertukar nomor telepon. What, you just have this wad of cash you want to pay to not have the hat? Listen, why don't... I appreciate that, but I have to go through the proper channels. Okay. Touch. I don't know how this works. Yeah, so- Okay. Keesokan paginya, karena pekerjaannya, Sharon bertemu dengan detektif Flo. Mereka berbincang soal asuransi dan kasus perampokan. Karena toko berlian yang kerampokan ini ingin mengklaim asuransinya. Perusahaan tempat Sharon bekerja ingin berkilah dengan membuat suatu keadaan agar asuransi tak dapat diklaim. Di sini, Sharon dan detektif Flo berdebat kecil. Namun, karena omongan Sharon, detektif Flo mendapat sebuah pengetahuan baru tentang sebuah pola. In a nice little neighborhood. You got your piece of the map. Now, I could show you a map. Statistics point to this being an inside job. Statistic. Nice to meet you, Sharon. It's nice to meet you. Si Pirang akhirnya melakukan aksinya pagi itu. Ia berhasil merampok toko berlian di Santa Barbara. Walaupun sempat panik karena ini adalah aksi pertamanya, misinya berhasil dan tak ada korban. Kemudian, karena sebelumnya telah menyadari sebuah pola, detektif Flo pun akhirnya mempresentasikan pemikirannya pada rekan lainnya. Namun, malah justru ia kembali mendapat teguran dari atasannya. Karena kasus-kasus perampokan ini, kehidupan detektif Flo pun ikut terseret. Ia dan istrinya berpisah. Berbanding terbalik dengan itu, Mike malah mulai menghubungi Maya untuk bertemu. Kemudian, mereka berdua makan malam di pinggir jalan dan mengobrol santai tentang kehidupan masing-masing. Button O and start your life over. Would you press it? Okay, look, I work for a publicist. It's kind of... How? I have no clue. Meet up again? Yeah. Setelah berpisah dengan Maya, Mike melihat berita bahwa di Santa Barbara ada sebuah perampokan. Dengan kesal, ia langsung menemui si penadah dan meminta uang padanya. Karena semua rencana dan target sebelumnya adalah ide dari Mike. Namun sang penadah mengelak dan mengingatkan pada Mike kalau Mike lah yang menolak kerjaan ini. Pertengkaran di antara mereka pun dimulai. Come back with your tail between your legs. Karena marah, sang penadah akhirnya menugaskan si Pirang untuk membuntuti Mike dan merampok Mike apabila ia melakukan pekerjaan lagi. Akhirnya, Pirang mengiyakan permintaan itu dan mulai menyelidiki Mike saat ia bertemu dengan hacker yang sebelumnya ia sewa. Setelah mendapatkan informasi tentang Sharon dari si hacker, Mike langsung memeriksa jadwal di email Sharon. Dan tak lama, ia langsung memancing Sharon untuk masuk ke dalam permainannya. Gold Cadillac? Today. The ones with a bit of character. If you can guess, I'll give you the keys to it. Mike. Sharon. Di sisi lain, karena telah mempelajari sebuah pola, detektif Flo akhirnya menemukan mobil yang sebelumnya dipakai Mike dan menemukan bercak darah di mobil itu. Ia pun akhirnya menghubungi tim forensik untuk melakukan tes DNA. Is it enough to get DNA? Louis, man, What's up? it's like a new car. Karena pertemuan terakhir dengan Maya, mereka berjanji akan bertemu lagi. Kali ini, Mike mengundang Maya makan malam di rumahnya. Maya sempat curiga karena tak ada satupun foto tentang keluarga Mike. Ia penasaran pada Mike yang selalu terlihat sedih dan gusar. Setelah selesai dengan Maya, Mike menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya.
Mike pun langsung memeriksa mobil dan menemukan sebuah pelacak. Dan tak lama, ia langsung berpindah tempat. Karena merasa telah diketahui Mike, si Pirang akhirnya mendatangi hacker yang sebelumnya Mike sewa untuk mendapatkan informasi. Karena ditodong senjata, akhirnya hacker itu pun memberitahu semuanya. Kini, si Pirang mengetahui tentang Sharon. Setelah memantapkan tujuannya, akhirnya Mike menemui Sharon dan mengajaknya untuk bekerja sama melakukan perampokan. Saat itu, Sharon menolak dengan keras. Namun, Mike bilang kalau Sharon berubah pikiran, ia harus posting satu foto di media sosialnya. Sharon pun tak mengindahkannya dan langsung pergi begitu saja. Just post a photo of the beach on Instagram. Setelah Sharon pergi, Mike melihat bahwa Sharon dibuntuti oleh orang yang sebelumnya telah memata-matainya. Mike pun langsung menyusul dan tak lama kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai pada akhirnya Mike berhasil menangkap dan menghajar si Pirang. Mike memperingatkan si Pirang untuk jangan macam-macam. What did he tell you to do? Your boyfriend? You tell him I see you again in the boat. Let go of your past. Go. Sebuah perampokan lain terjadi. Kali ini, Detektif Flo menyadari bahwa rekan-rekan di dalam kepolisian ternyata sering menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Ketika bersikeras ingin mengungkap fakta, ia malah diskors oleh atasannya. Dan sebelum itu, ia telah mendapatkan hasil tes DNA dari temuan mobil waktu itu dan segera mendalaminya. Pada waktu yang bersamaan, Sharon juga merasakan hal yang sama dengan Detektif Flo. Merasa kredibilitasnya direbut dan tak lagi dihargai, ia sakit hati dan memposting sebuah foto yang artinya kali ini Sharon menyetujui ajakan dari Mike sebelumnya. Hari berikutnya, Mike langsung menemui Sharon. Sharon bercerita tentang klien sebelumnya yang merupakan seorang miliuner yang akan menikah dengan cincin fantastis bernilai jutaan dolar. Setelah itu, mereka berpisah. Dan di saat yang sama, Detektif Flo dalam perjalanan menuju tempat tinggalnya yang baru. Karena kehidupan pernikahannya kurang beruntung akhir-akhir ini, ia sering ikut kelas yoga dan di sini ia juga sering bertemu dengan Sharon. Oh, you're stalking me. All the lousy yoga joints and out. I'm just not having a great week. That's a very kind lie, thank you. Setelah Detektif Flo mendalami file soal DNA itu, akhirnya ia tiba di rumah di mana Mike dulu dibesarkan. Dan untuk pertama kalinya, Mike dan Detektif Flo melakukan kontak lewat telepon. Karena kejadian ini, Mike mempercepat langkahnya dengan menemui Sharon dan memberinya sebuah telepon sekali pakai untuk berkomunikasi. Tak lama setelahnya, akhirnya Mike mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dari Sharon. Namun sayang, sesaat setelah membuang barang bukti, Sharon diserang oleh si Pirang yang ternyata tak menghiraukan peringatan dari Mike sebelumnya. Alhasil, Sharon pun babak belur dan si Pirang mendapatkan informasi soal perampokan ini. Dalam keadaan terguncang, Sharon menemui Detektif Flo dan menceritakan semua apa yang dialaminya, termasuk rencananya bersama dengan Mike. We go fit my place. Be safe. Friend, maybe. Sebelum memulai aksinya, Mike sempat memutuskan hubungannya dengan Maya karena tak ingin Maya ikut terseret ke dalam kejadian kali ini. Dengan hati yang patah, Maya pergi meninggalkan Mike. Cerita menarik dimulai. Berbekal informasi dari Sharon, tak lama kemudian Detektif Flo langsung mencari tahu info kontak siapa yang membawa perhiasan dan berusaha menyamar menjadi orang yang membawa perhiasan itu. Sebelumnya, Mike juga telah berhasil menculik seorang agen pengaman. Sama seperti awal cerita ketika ia menculik seseorang dan menyamar sebagai agen yang telah ia culik.
Mike pun menjemput kliennya yang ternyata itu adalah Detektif Lowe. Keduanya sama-sama tidak tahu kalau selama ini mereka adalah sang perampok dan polisi. Di saat yang sama, karena sebelumnya telah mendapat info dari Sharon, si Pirang pun ternyata telah siap melakukan aksinya dengan menyamar sebagai kru hotel. Know it yourself. Yeah, Steve McQueen. You know who Steve McQueen is? I grew up watching those movies. McQueen plays a high-class thief. Mike dan Detektif Lowe akhirnya sampai di kamar calon pengantin. Tak pakai lama, Mike langsung menjalankan aksinya. Ia menyuruh semua orang untuk tunduk padanya. Ia juga menyuruh calon pengantin membuka berangkas dan memasukkan uang dalam kantong. Setelah itu, Mike menyuruh Detektif Lowe untuk membuka koper berlian itu. Setelah membukanya, detektif pun balik menodong Mike dengan senjata yang ada di dalam koper itu. You're under arrest, put the gun down. The last time I'm asking you, put the gun down now, Gene. You probably got a kid somewhere, right? For what? For this fucking crooked prick? Keadaan menjadi kacau seketika. Mike dan Detektif Lowe sama-sama saling mengancam. Di tengah kekacauan itu, sempat ragu-ragu pada awalnya, namun akhirnya si Pirang masuk dan langsung melumpuhkan Mike. Keadaan semakin kacau. Situasi berbalik seketika. Karena panik, calon pengantin itu berteriak dan ia langsung ditembak tepat di bahu oleh si Pirang. Setelah menguasai keadaan sebentar, Detektif Lowe pun akhirnya akan memberikan berlian itu. Namun, saat si Pirang akan menembak, akhirnya Mike duluan lah yang menembak si Pirang. Si Pirang pun akhirnya tergeletak. Karena merasa telah terselamatkan, akhirnya Detektif Lowe membebaskan Mike. Mike pun langsung melarikan diri tak lama setelahnya. Mengetahui sang polisi tak menangkap penjahat dan malah menyuruhnya pergi, calon pengantin itu mengancam akan melapor. Dan malah dikertak balik oleh Detektif Lowe karena ia tahu calon pengantin ini adalah seorang penunggak pajak. Once they start investigating, when the cops show up here, you What the fuck is the matter with you? evasion, then they really start digging. I suggest you get all that back in the safe from... This is Detective Lebesnik. Call me a fucking coward. Kisah ini diakhiri dengan Detektif Lowe yang ternyata mengambil beberapa berlian, kemudian menyerahkannya pada Sharon atas kemalangan yang didapatnya. Detektif Lowe pun akhirnya mendapatkan sebuah mobil dari Mike sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Tak ketinggalan, akhirnya Mike memberikan sebuah foto masa kecilnya kepada Maya, orang yang sangat dicintainya. Gimana menurut kalian? Cerita yang sangat menarik dan penuh intrik kan? Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Cheers! Dari film ini tersirat sebuah pesan yang mendalam tentang kehidupan yang tiba-tiba saja bisa berubah dalam sekejap. Hati-hati ya, berbuat baik kepada siapapun dengan tulus dan memudahkan kesulitan orang lain, niscaya akan mendapatkan balasan yang setimpal.